Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayudi Wulansari, NPM 21043010333, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen Budiva. Di sini saya akan menjelaskan tentang History Communication Science atau sejarah dari ilmu komunikasi. Sejarah ilmu komunikasi manusia dan perkembangannya. Apa itu ilmu komunikasi? Ada yang tahu? Ilmu komunikasi secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Di sini kita akan membahas dua subbab ya. Yang pertama adalah sejarah komunikasi dan yang kedua adalah sejarah ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi menurut Everett M. Rogers pada tahun 1986 ada 4 alur ya. Yang pertama yakni era atau era itu ada 4. Yang pertama adalah era tulisan, yakni pada tahun 2000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua adalah era cetak, yakni pada tahun 1456 Masehi. Dan yang ketiga adalah era telekomunikasi, yakni pada tahun 1884 Masehi. Dan yang keempat adalah era interaktif atau 1946 atau 1946 Masehi. Yang pertama adalah era tulisan ya. Era tulisan itu ada yang namanya pra-era tulisan. Dalam bukunya Communication Technology, The New Media in Society menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini disebut sebagai zaman Cro-Magnon. Bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal dan 13.000 tahun kemudian atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Ini era tulisan. Kemudian pada tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria mulai menulis pada lembaran tanah liat. Dan dilanjutkan pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan daun papiruna untuk menyampaikan pesan tertulis. Dan tidak ingin ketinggalan juga, suku Maya dan bangsa Cina mulai mengembangkan sistem tulisan secara independen sampai pada alat cetak buku sederhana. Dan yang kedua adalah era cetak, yaitu 1456 Masehi. Era cetak ini diawali dengan adanya menemukan alat mesin cetak metal oleh Bapak Gutenberg ya. Dan pada tahun 1833, publish pertama kali surat kabar Penny Purse yang berjudul The New World diterbitkan. Bentuknya seperti ini. Dan kemudian adalah era telekomunikasi, yakni pada tahun 1884 Masehi, ditandai dengan adanya penemuan telegram dan bisa mengirimkan pesan melalui alat ini, Bapak sambal Morse. Dan pada tahun 1876 ditemukan telepon, dan pada saat itu kita bisa mengirim dan menerima pesan lewat telepon. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell ya teman-teman. Dan selanjutnya pada tahun 1895 mengirimkan pesan pertama menggunakan radio, dan radio ditemukan oleh Bapak Guglielmo Marconi. Dan puncaknya pada tahun 1933 ditemukan TV yang didemonstrasikan oleh RCA, Radio Corporation of America. Dan terakhir adalah era interaktif pada tahun 1946 sampai sekarang. Era interaktif ditandai dengan penemuan mainframe komputer, yakni namanya ENIAC, dengan 18.000 kagum tugas oleh para University Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan pada tahun 1957 Rusia mengirimkan satelit pertama yang bernama Sputnik. Dan internet ditemukan pada tahun 1969 oleh Bapak Leonard Gainwell.
Dan sebab yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah ilmu komunikasi atau Communication Science History. Sejarah ilmu komunikasi juga dibagi 4 periode ya teman-teman. Yang pertama adalah periode tradisi retorika, periode pertumbuhan ilmu komunikasi, periode konsolidasi, dan periode teknologi komunikasi. Periode tradisi retorika itu pada sejak zaman Yunani kuno, pertumbuhan ilmu komunikasi tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Konsolidasi itu dua kali ya, periode setel, periode antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua, kemudian Perang Dunia Kedua sampai 1960. Dan yang keempat pada tahun 1960-an sampai sekarang. Yang pertama adalah periode tradisi retorika, yakni pada zaman Yunani kuno. Pengagasnya adalah Aristoteles. Karena Aristoteles hidup pada tradisi retorika dan penggagas sekaligus pengkaji ilmu komunikasi yang pertama pada zaman Yunani kuno, yakni pada tahun 13 sebelum Masehi. Model ini bersifat persuasif atau mempengaruhi. Menurutnya, persuasi bisa berhasil dengan mencakup 3 unsur, yaitu ethos, pathos, logos. Apa itu ethos? Ethos adalah kredibilitas komunikator. Pathos adalah kemampuan komunikator secara emosional. Yang ketiga, logos, kemampuan komunikator fakta. Kemudian periode pertumbuhan yakni pada tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua, diawali dengan awal abad 20, komunikasi mulai jadi topik penting ya. Yang kedua adalah perkembangan teknologi komunikasi, radio, televisi, telepon itu semakin berkembang. Kemudian proses industrialisasi dan modernisasi negara Eropa Barat dan Amerika. Dan yang terakhir adalah kajian komunikasi, propaganda, opini, publik, pemasaran, perikanan. Kemudian adalah periode konsolidasi, yakni pada Perang Dunia Kedua sampai pada tahun 1960. Pada masa ini ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup beberapa ilmu terjadi. Dan tokoh-tokoh pada perkembangan ilmu komunikasi ini ada 5 tokoh. Yang pertama adalah Bapak Harold Laswell, itu di bidang politik, Paul F. Lazarsfeld di bidang sosiologi, Lewin di bidang psikolog, Shannon dan Norbert di bidang insinyur komunikasi. Siapa sih the founding father communication? Founding father yakni Bapak Wilbur Graham. Kenapa dinamakan founding father? Dikarenakan merintis lembaga pendidikan komunikasi Iowa Journalism School pada tahun 1943, kemudian mendirikan Institute of Communication Research di Illinois pada tahun 1947. Kemudian yang terakhir adalah periode teknologi komunikasi pada tahun 1960 sampai sekarang. Periode komunikasi itu mencakup keilmuan, teknologi, dan institusi keilmuannya, literatur, teori, model, komunikasi, spesialis itu semakin berkembang. Teknologi seperti komputer, TV, smartphone, internet juga semakin berkembang. Institusi antara pendidikan, asosiasi, dan pusat penelitian semakin berkembang sampai saat ini. Di tahun 2021 ini semua berkembang. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.